Semakin orang terpesona, terlena dengan dunia, semakin lupa akhiratnya. Tapi semakin kita kuatkan pemahaman tentang akhirat, semakin kecil cinta kepada dunia. Makanya diajarkan kita untuk mengingat kematian. Bukan kita mengingat kematian caranya yang hobi sinetron, itu kan film horor. Bukan begitu. Mengingat kematian adalah bukan ingat mati. Itu bukan. Apa di balik kematian itu? Apa perjalanan hidup setelah mati nanti? Di alam barzah. Siapa yang bakal menemaniku? Hanya solatku, solawatku, sedekahku, silaturahimku yang akan menemani aku di alam barzah. Maka dianjurkan kok kita kalau hendak tidur itu, tidurnya seperti tidurnya orang mati, itu sunnah. Sebisa mungkin kita mengambil air wudhu, seperti kalau orang mati dimandikan, kita mengambil air wudhu sebisa mungkin, kemudian menghadap ke kiblat seperti layaknya orang yang ada di liang lahat. Tempelkan pipimu di tanganmu kalau bisa, paling tidak anda menghadap ke kiblat. Kemudian bayangkan seolah-olah anda memang sudah mati, sudah, dan beginilah nanti keadaan di alam barzah. Apa yang akan menemani anda? Bukan tumpukan uang itu, enggak. Bukan yang di rekening akan sampai ke kubur, enggak. Bukan kebun yang luas, bukan. Bukan emas yang kita simpan di lemari itu, enggak. Bukan itu. Ada yang menemani amal kita, adalah yang menemani kita di alam barzah adalah amal baik. Kita merenung. Sehingga kalau kita menghidupkan hati ya dengan begitu. Bahkan itu nasihat itu, kalau kita mengingat kematian, nasihat. Nasihat yang paling dahsyat. Kata Imam Haddad, kalau engkau menemukan hatimu tuh hati yang keras, dikasih nasihat tetap gak faham-faham, maka ingatkan kalau kamu tuh bakal mati. Semua bakal mati, akan reda sih. Ayo, siapa yang bisa menjamin kalau dia bakal hidup sampai esok hari? Satu orang pun. Semua orang tidak bisa menjamin tidak ada yang bisa menjamin hidup sampai esok hari. Hanya berharap bisa hidup sampai esok hari. Semoga Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan. Akan tapi lihat orang, kalau ditanya, mungkinkah kau mati nanti malam? Ya mungkin. Sekarang? Ya mungkin. Loh. Maka sesuatu yang sangat diyakini namun seperti sesuatu yang sangat diragukan, itu ya kematian tok. Sesuatu yang sangat diyakini tapi seperti sangat diragukan, itu kematian. Semua orang kalau ditanya bakal mati atau tidak, jawabnya mati. Tapi perilaku kita kayak orang tidak mati. Kalau ditanya satu orang kau bakal mati, tidak bakal mati. Buktinya kalau jalan pun juga hati-hati, tidak pernah di tengah jalan karena takut mati. Kenapa perilaku kita kok seperti orang tidak bakal mati? Maksiat berjalan, tidak kenal Allah, terus dunia hanya dijadikan untuk sebab kelalaian dan sebagainya. Kenapa kok? Karena dia tidak cerdas. Makanya orang cerdas, kata Rasulullah, aktsaruhum lil mauti dzikra, yang selalu mengingat kematian. Dan mengingat kematian itu bukan langsung mengingat kematian itu bukan kita melihat, bukan sekedar melihat apa yang terjadi alam barzah nanti kalau kita enggak, lihat duniamu itu loh, ibrah. Kita tuh sekarang ini adalah masa. Kita di dunia ada kematian, kemudian ada setelah kematian. Kehidupan setelah kematian ini adalah begini deh, kalau Anda mau pergi ke sebuah pulau dan kita akan meninggalkan pulau yang sekarang kita tinggal dengan informasi bahwasanya pulau kita akan meledak. Dan kita harus pergi ke pulau yang lain. Hancur, gempa, hancur-hancuran. Baik. Karena Anda tahu kejadian ini, Anda berpikir ke pulau sana. Apa yang Anda bayangkan di pulau sana? Anda akan tahu bagaimana keadaan pulau sana. Rumah tempat tinggal sudah ada belum? Belum ada. Ya paling kalau belum ada ya kita bawa tenda deh nanti, atau bagaimana. Terus makanan gimana? Ya makanan harus bawa dari sini semuanya. Kita harus membawa semuanya dari sini. Ini entar lagi meledak, sebulan depan meledak. Sekarang sudah siap-siap. Apa yang kita persiapkan di sana? Pikiran kita kemana? Setelah perpindahan, yaitu pikiran setelah kematian. Itu loh. Setelah pindah yang kita pikirkan nanti. Apa maksudnya? Ya persiapannya apa? Persiapan di mana? Sini loh ngambil bekalnya. Kita mengingat kematian bukan sangat mati. Bukan itu. Kematian itu ada. Dan di sana harus ada bekal. Sekarang kapan aku mengambil bekal itu? Saat ini waktu di dunia. Maka kelihatan dunia ini, akwan ini menjadi ibrah bagi kita. Punya arti. Sehingga dia ngeliat mobil, saya beli mobil, alhamdulillah. Saya pengen mobil saya bawa ke surga. Aku bakal mati, aku ingin di alam barzah dengan mobil saya. Terus gimana? Gunakan mobilmu untuk ibadah. Tetangga yang tidak bisa ngaji diajak ngaji.
Tetangga yang sakit ditolong dengan mobil Anda. Gunakan mobil untuk ke tempat yang mulia. Jangan kegunakan ke tempat yang haram. Lihat, mobilnya dibawa ke akhirat. Atau bahkan sudahlah, mobil aku berikan tempat yang baik, kemuliaan, masjid dan sebagainya. Mungkin Anda masih membutuhkannya, ya sudah, membantu. Seterusnya. Apalagi. Jadi dunia dilihat bukan untuk syahwatnya. Kalau syahwatnya nggak ada habisnya. Wong syahwat itu adalah kerjasama dengan syaitan kok. Sudah kong kali dengan syaitan, komunikasi aktif antara syahwat, hawa nafsu kita dengan syaitan. Sehingga orang kalau punya mobil satu minta dua minta tiga. Kata Nabi, kalau ada seorang dikasih satu lembah emas, si takma itu dikasih satu lembah emas, dia minta lembah yang kedua. Kalau dikasih lembah yang kedua, dia minta lembah yang ketiga. Sampai kapan? Sampai masuk ke mulutnya tanah, sampai mati dia tidak akan puas. Dia tidak akan puas. Tapi kalau orang kenal Allah subhanahu wa ta'ala, lihat, yang ada adalah syukur. Dikasih satu lembah emas, syukur. Dikasih dua lembah emas, syukur. Tiga, syukur. Syukur di atas syukur. Dan kemudian syukur itu bagaimana? Ya syukur itu adalah melihat, syukur itu memahami nikmat, syukur itu merasakan nikmat. Orang tidak akan bisa bersyukur kecuali menyadari besarnya nikmat. Dan orang tidak akan bisa menyadari nikmat kecuali dia mau bertafakur. Maka mikir itu penting, nyadari itu penting, ambil ibrah. Ini kembali ibrah. Nggak akan Anda bersyukur kecuali Anda sadar kalau itu nikmat. Dan orang nggak akan sadar kecuali mikir dan merenung. Maka merenung muqaddimah syukur. Renungi dunia ini yang Allah berikan kepadamu, renungi agar bisa bersyukur. Bagaimana mensyukuri nikmat? Mensyukuri nikmat adalah menggunakan apa yang Allah karuniakan kepada kita untuk yang Allah ridai. Akan ke sana saja, untuk yang Allah ridai. Maka ini orang cerdas, ibrah, tidak melihat gebyar. Kalau gebyar, lupa dia menurut syahwat. Punya mobil untuk maksiat, punya duit untuk maksiat, punya rumah untuk maksiat, sesuai dengan syahwatnya. Apa saya lakukan? Ghirrah, tertipu dengan dunia. Dan ini ada hubungannya dengan si kaya dan si melarat. Nggak ada. Orang kaya raya bisa saja urusannya yang di hatinya adalah akhirat saja. Daripada zaman sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf, dari kalangan Nabi ada Raja Sulaiman dan Raja Daud. Nabi kaya raya, nggak kurang apa, tapi nggak, dunia tidak menjadikan mereka tertipu. Dan di hari ini pun ada penerus Abdurrahman bin Auf, orang yang diberi oleh Allah kekayaan melimpah, akan tapi ternyata bukan tambah jauh kepada Allah, tambah dekat kepada Allah. Ada sebaliknya, orang sudah fakir, nyungsep, sudah nggak sholat, nyolongan lagi, wah kurang ajar sama tetangga, wazir, habis. Kayak gini nasib buruk. Tapi ada orang yang subhanallah, biarpun fakir, dia tidak tamak, syukur apa yang Allah berikan kepadanya, surga bagi dia. Jadi kuncinya kan di hati. Adapun kaya dan melarat jatah. Maka jadi Anda ahli surga, amin.